Gimana sih, Bro? Semenjak Udah ya? Paulus mengenal Yesus, apa dia pernah rekod jahat? Enggak kan? Loh, Itu membuktikan bahwa dia Paulus dari itu tidak baik pernah membunuh menjadi Stefanus, baik. itu bukan kejahatan. Iya, makanya saya bilang, kita dia mengenal Yesus, dari situ apa ada rekod jahatnya? Enggak ada kan? Ada. Apa Pertama, rekod jahatnya? dia merampok, dia membenarkan dusta dan saya tunjukkan rekam jahat. Saya tunjukkan kalau dia jahat ketika telah menjadi pengaku-ngaku murid Yesus. Waduh, iya sebentar. Nah, berarti Anda tidak pernah mendengarkan ini. Coba lihat benar teman-teman ya. Dia kan belum pernah dengar ayat ini nih. Nanti dia sudah bisa menjelaskan walaupun dia belum pernah dengar ayat ini, teman-teman. Inilah teman-teman kita Kristen. Ayat yang belum pernah dia baca. Sabar. Jangan terburu-buru nafsu dong. Saya tunjukkan kepada Anda rekam jejak Paulus ketika menjadi seorang rasul. Nih, baca dalam kitab Anda 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Merampok. 2 Korintus. Mengajarkan menipu juga. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Baik, kita lihat ya. Cuma satu ayat ini. Baru satu loh, bukan berarti satu-satunya. Kalau saya bilang baru satu, bukan berarti satu-satunya. Gimana sih? Jangan menyimpulkan lah. Silakan dibaca kuat-kuat. Ini aja perikopnya Paulus tidak mementingkan diri. Itu perikop itu judul, bukan ayat. Saya minta Anda baca ayatnya. Gimana sih, Pak? Makanya kalau baca ayat itu di Kristen silahkan dibaca ayatnya, Pak. Baca. Ya amplop. Ayat 8 kan? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Merampok itu perbuatan baik nggak? Baik. Kenapa Paulus memakai kata ini? Oh, jadi ternyata di Kristen itu merampok perbuatan baik. Katakan gue kan pasuk ayat. Iya. Dia memakai jadi kata merampok, kalau Paulus yang merampok itu perbuatan baik, teman-teman ya. Begitu. Dia udah cukup ya. Merampok bagaimana? Coba Anda jelaskan. Merampok itu baik kata Bapak ini karena yang merampok adalah Paulus. Coba kalau ngerampok itu nandar nggak baik. Ya, tapi kalau merampoknya kalau merampok itu Paulus yang ngerjain baik, teman-teman. Kalau yang merampoknya orang Islam nggak baik. Tapi kalau ngerampoknya orang Kristen baik, guys. Ya, kata Abang ini gitu. Ya, begitu, guys. Kirain dia mau tunjukin yang surat yang Oke, saya tanya. Mengurangi dan menambahi firman Tuhan itu perbuatan keji nggak? Berdosa nggak? Itu juga dia kita berdosa lah. Berdosa atau enggak? Iya. Oke. Bagaimana dengan membatalkan hukum Tuhan Efesus pasal 2:15? Mengurangi saja udah nggak boleh, apalagi membatalkan. Itu kejahatan Paulus yang paling keji. Yaitu apa? Menjadi pembinasa keji. Anda tahu pembinasa keji? Pembinasa keji adalah orang yang berdiri di tempat kudus menurut hukum Daniel dan membatalkan hukum korban bakaran. Siapa yang membatalkan hukum korban bakaran? Yesus atau Paulus? Silakan dijawab. Yesus. Tapi kenapa Paulus mengatakan? Tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah membatalkan hukum korban bakaran? Di mana? Yesus membatalkan hukum Taurat di mana? Yesus pernah membatalkan hukum Taurat ketika hari Sabat. Yang saya tanya hukum kurban bakaran, Bang. Yesus tidak membatalkan hukum Sabat, tapi Yesus meluruskan makna hari Sabat bahwa itu hari Sabat itu dia mengatakan membatalkan itu meniadakan, Bang. Hari Sabat itu bukan di situ Yesus menggenapi. Masa kata-kata Yesus sendiri Anda sangkal? Yesus berkata, aku tidak datang meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi. Sejak kapan kata menggenapi sama dengan membatalkan? Menggenapi itu tahu nggak? Genap itu gini nih. Genap kalau ganjil, kalau nggak dikurangi, kalau nggak ditambahin jadi genap. Kalau genap itu 3 ganjil, dikurangi 1 jadi 2 genap. Ditambahin 1 jadi 4 genap. Sejak kapan digenapi sama dengan membatali? Saya mengatakan Efesus 2:15 Paulus membatalkan hukum Tuhan. Sementara jangankan membatalkan, merubah hukum Tuhan saja, menambah dan mengurang saja, itu Anda sudah akui sebagai perbuatan jahat. Lalu si Paulus membatalkan hukum Taurat, lalu Anda tuduh itu kerjaan Yesus. Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Yesus menggenapi, meluruskan. Gimana sih ini orang? Udah, bisa saya jelaskan. Anda mau menjelaskan apa dulu nih? Semakin Anda menjelaskan semakin nggak jelas, bro. Mengenai itu Paulus membatalkan itu perkataan Paulus apakah bertentangan dengan Yesus? Saya akan buktikan. Ya silakan. Sesuai di dalam Efesus pasal 2 nomor 15. Di situ isinya apa? Efesus 5 nomor 12 apa? Iya, kita lihat di Matius. Matius berapa?
perkataan Paulus bertentangan dengan Yesus yang bilang menggenapi dengan membatalkan. Kita akan buktikan. Matius 12. Murid-murid memetik gandum pada Sabat. Matius 12 ayat 1 sampai berapa ini? 8. Di situ dikatakan apa? Kan hukum Taurat tidak boleh bekerja pada hari Sabat kan? Dan di situ Yesus melakukan. Itu kata siapa? Kata siapa tidak boleh bekerja sama sekali ketika hari Sabat? Itu Kata adalah Tuhannya Bani Israel atau kata orang Yahudi? Di mana? Di mana tertulis? Di mana tidak boleh bekerja sama sekali di dalam hukum Taurat? Coba tunjukin. Baik, yang waktu di padang gurun nggak boleh. Tunjukin sama sekali mereka tidak boleh bekerja seperti yang dilakukan Yahudi. Mana dalilnya? Yang saya mintakan itu. Saya akan cari ayatnya, sabar ya. Saya akan cari. Baik, berarti harus perlu. Nih. Kita buka di Keluaran. Keluaran berapa? Keluaran 16. Keluaran 16. Terus? Ayat berapa? 25. Ayat 25. Oh, 25 apa 23 ini ya. Ya, 23. 23 25. Ya. Ya, di situ kan dikatakan. Lalu berkatalah Musa. Teman-teman ambil poin saya, teman-teman ya. Kita akan membuktikan apa yang dikatakan Rasulullah bahwa mereka adalah pengarang kitab mereka sendiri ya. Nah, Keluaran 16 nomor berapa? Ujung-ujungnya pasti dikatakan itu. Saya banyak ketemu kayak gitu dari Apollo. Ya memang faktanya, memang begitu. Kita lagi membuktikan. Iya, kita lagi membuktikan. Iya, kita lagi membuktikan. Ini kita lagi membuktikan, Bro. Keluaran 16 nomor berapa? Keluaran 16 nomor berapa? Aduh, saya nggak bilang palsu, 23. Saya bilang dirubah-rubah. 23. Teman-teman baca ya, baik-baik, dengarkan baik-baik teman-teman ya. Ayat 23. Teman-teman perhatikan. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Di mana di sini dilarang bekerja. Bahkan di sini diperintahkan kalau mau bakar roti, bakarlah roti yang mau kalian bakar, dan bahkan mau masak, masak aja. Kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Ya, di mana kan saya tanya? Di manakah hari Sabat menurut Tuhan Bani Israel itu seperti yang dijalankan Yahudi di zaman Yesus? Itu kenapa Yeshua itu datang untuk meluruskan, karena orang Yahudi ini tegar tengkuk menyelewengkan ajaran Musa. Makanya dikatakan menggenapi. Sementara Rasul Anda Paulus itu bukan kalau sudah genap di zaman Yesus berarti sudah cukup belum? Saya tanya sama Anda. Kalau di zaman Yesus sudah genap, sudah sempurna belum hukum Taurat ketika Yesus datang? Belum sempurna? Ya, sempurna ketika berarti, dia telah menyelesaikan. Iya, waktu Yesus sudah ke surga, hukum Taurat sudah sempurna belum? Yesus naik ke surga. Sudah sempurna? Iya, karena kan dia telah selesai. Kenapa Paulus yang harus membatalkan hukum Taurat kalau memang pengajaran Yesus sudah sempurna? Baik. Kenapa Paulus mengatakan itu? Karena itu tadi, di hari Sabat itu, yang dia mengatakan, aku ada sebelum terjadi pengenapan itu, Yesus pernah melakukan itu. Makanya apa sih? Ngerti nggak sih pernyataan saya? Iya, ketika Anda sudah mengatakan Yesus berkata, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat, tapi datang menggenapinya. Diksi menggenapi dengan membatalkan itu sama atau tidak? Baik. Memang dari dua itu tidak sama ya. Beda. Nah, kalau Paulus itu menggenapi atau membatalkan? Paulus mengatakan membatalkan. Nah, kalau Yesus membatalkan atau menggenapi? Yesus menggenapi. Antara Paulus dengan Yesus sama nggak? Makanya saya membuktikan. Kenapa Paulus sampai mengatakan? Antara Paulus, saya nggak tanya kenapa Paulus berkata begitu. Yang saya tanya, diksi Paulus dengan diksi Yesus sama nggak? Memang nggak sama. Yang saya nggak sama, ya sudah. Berarti sudah terbukti bahwa Anda nggak berani saya membuktikan. Takut kan? Membuktikan apa? Buktikan apa? Saya akan buktikan perkataan Paulus mengenai dia. Kenapa dia harus mengatakan membatalkan? Kapan saya bertanya nggak kenapa Paulus ngatain begitu? Paulus berkata begitu karena pribadi sendiri, nggak ada urusannya dengan kita. Yang saya tanya ada
Pak, Anda Kamu ngerti minta nggak aku, diskusi? Silakan, Saya kamu nggak dulu. takut. Saya dengar. Ya, Saya makanya diskusi saya di dengar sini mempertanyakan apa yang ingin Iya. saya tanyakan, bukan mendengarkan Makanya apa jangan yang bantah. tidak Iya, saya saya dengar tanyakan. dulu kamu ngomong. Apa pedulinya Silakan. bagi saya alasan Paulus membatalkan hukum Taurat? Nggak ada urusan. Kenapa nggak penting? Yang terpenting terbukti bahwa Paulus dengan Yesus berbeda, clear. Bukti bahwa Anda sudah blunder. Nah itu, Nah, sih. ini yang saya mau buktikan. Karena Apa? diam dulu, saya dengar, saya jelaskan. Tadi Anda ngomong, saya dengar. Saya akan buktikan sekarang. Ya kan? Kenapa Paulus sampai mengatakan membatalkan? Karena Nggak ada Yesus urusan belum dengan disalibkan. Yesus belum disalibkan. Itu. Kapan? Kan- Kapan Yesus belum disalibkan? Nah ini kan di waktu dia memetik gandum itu kan belum tergenapi, belum disalibkan. Sedangkan Yesus mengenapi. Anda baca dulu ayatnya itu, Efesus pasal 2 nomor 15. Sebab matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Itu kan berkata setelah Nah, Yesus mati. Gimana iya, ini orang ini? membatalkan. Justru di situ mengatakan kematian Yesus. Apa ini, Bos? Dia bilang dia akan jam. datang mengenapi kan. Makanya dia katakan sudah sebelum Yesus semuanya- berkata, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat. Aku Iya. datang menggenapi hukum Taurat. Nah, Jadi makanya si saya Yesus ini makanya tidak saya baca pernah dulu membatalkan ayat ini. hukum Taurat. Kan buktikan Si pakai Paulus dalil, malah kan? membatalkan. Apa Saya penjelasan buktikan Anda pakai dalil. ini? Saya buktikan Ini pakai ngomong dalil. Saya buktikan pakai dalil. Takut, saya buktikan Iya, pakai dalil. Bilang apa ini hebat. takut. Iya. Yaudah deh, Makanya saya apa? takut dengar Anda deh. Makanya Yaudah, dia yaudah, dulu, saya yaudah buktikan saya pakai akui dalil. deh. Saya takut Pak, saya takut Pak. Saya Saya takut akan mendengarkan buktikan Anda. pakai dalil. Saya takut minum bodrek Pak. Nih banyak banget obat yang saya minum Pak. Pak, Inilah mereka saya kita- takut. kita bisa Saya membuktikan. takut mendengarkan penjelasan Anda karena saya harus makan bodrek. Saya takut. Itu. Ya, jujur saya takut. Ya udah saya takut. Apa? Yang Ya. penting ini udah membuktikan. Bahwa Membuktikan saya apa? membawakan Ini ada dalilnya, bukan enggak. Ia membuktikan apa? Perkataan Paulus membatalkan karena apa? Yesus Karena apa? mengatakan bahwa dialah hari Sabat itu, padahal belum waktunya. Terus? Nah, Terus di apa situ. kaitannya dengan pembatalan Makanya, hukum Taurat? Kaitannya itu nggak Kaitannya? bertentangan. Nggak Apa bertentangan kaitannya? dengan Yesus bilang dia mengenapi. Iya, dengan kaitannya apa? membatalkan. Karena Paulus membatalkan hukum Taurat. Paulus mengutip yang di ayat ini. Di mana Yang Yesus dikutip di situ? mengatakan. Bukan yang Di mengutip, mana? maksudnya Di mana? dia melihat apa tentang karya Apa sih, Pak? Yesus sebelum dia jadi apa sebelum dia ini ya apa namanya itu disalibkan. Udah ya Pak. Makanya dia mengatakan Udah ya. bahwa akulah Udah Pak. hari- Yo, hari Bapak Sabat menang itu. Bapak. Tepuk Itu tangan Danar. membatalkan Bapak ini nggak? menang. Kita kalah Nandar. Bapak ini menang ya. Enggak, kita buktikan itu. Enggak Bapak hebat. Bapak terbukti. Ya, Tuhan Bapak terbukti jadi orang. Udah tepuk tangan. Tuhan Bapak Ya, terbukti nggak jadi apa-apa. orang udah. Yang penting saya udah buktikan. Keren. Makasih ya atas pembuktiannya. Ya, makasih. Tuhan Mohon Bapak maaf kalau ada terbukti jadi kata-kata orang. menyinggung Sama-sama Anda. ya. Sama-sama. Saya juga minta maaf. Ya, saya Ya, pamit juga. sehat-sehat Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Semangat Pak pembuktian ya. Saya kalah teman-teman ya. Bapak itu menang ya. Saya kalah teman-teman. Aku kalah. Aku kalah. Aku kalah. Jujur aku kalah. Nggak sanggup. Aku kalah. Aku tak sanggup. Aku kalah ya. Aku kalah ya teman-teman ya. Kalian jangan kecewa lah aku kalah. Aku kalah kalau lawan kayak Bapak tadi serius. Aku nggak sanggup ya. Janganlah. Aku kalah banget. Aku kalah lawan orang tadi.